Bab 895. Naga mati. Dewa tingkat pertama alam ke-8 mati begitu saja. Ini membuat Kingston Jiang mengetahui kekejaman pertempuran ini. Sekarang, naga itu masih sangat kuat. Jika terus bertarung, tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Dia tidak terlalu memperhatikan pertempuran di kejauhan. Hidup dan mati orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan dia. Sebaliknya, dia berharap orang-orang ini semua mati di sini. Dengan cara ini, langit benar-benar damai. Dia memandang Klutang. Klutang terluka oleh naga. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan bekas luka yang mengejutkan. Ada luka dalam di tubuhnya. Untungnya, dia menguasai 81 jarum dahsyat yang membantu Klutang menyembuhkan luka dalam. Sekarang Klu hanya memiliki beberapa luka kulit. Cedera kulit ini, dalam hal kekuatan Klu, bukanlah masalah besar. Klu, jangan terburu-buru bergabung dalam pertempuran, pulihkan dulu kekuatanmu. Menurut perkiraanku, naga itu tidak akan mati untuk sementara waktu. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati di tangan naga. Kita simpan dulu kekuatan kita. Dengan itu, dia mengeluarkan pil dan menyerahkannya kepada Klutang. Ini diberikan oleh Marco Jiang sebelumnya. Klutang mengambilnya dan meminum pil itu. Mulailah memurnikan energi pil untuk mengembalikan energi Qi. Dan Kingston Jiang tidak menganggur, dengan cepat memulihkan energi Qi-nya. Duar. Di pulau-pulau yang jauh, pertempuran sengit berlanjut. Bayangan pedang, bayangan orang yang berkedip. Naga itu marah, menghancurkan langit dan menghancurkan tanah, gunung-gunung hancur. Beberapa batu besar dihancurkan oleh kekuatan yang mengerikan dan berubah menjadi batu-batu kecil. Raja Lanling memegang pedang naga pertama dan kecepatannya sangat cepat sehingga orang kuat lainnya yang berpartisipasi dalam perang ketakutan. Dia muncul di bawah Azure Dragon dengan kecepatan yang sangat cepat, dan memotong dengan satu pedang. Pedang naga pertama yang tajam langsung memotong salah satu cakar naga. Naga itu sangat marah. Mengangkat kepalanya, meledakkan gelombang energi Qian. Raja Lanling mengangkat pedang naga pertamanya dan menebas bumi, energi pedang mengerikan bermekaran, langsung menebas gelombang energi biru hingga pecah. Saat dihancurkan, dia juga mengalami serangan balik dari kekuatan yang kuat, terus-menerus mundur oleh kejutan itu. Pada saat ini, Hamaru muncul di atas kepala naga, dan pedang panjang di tangannya menusuk langsung ke kepala naga. Naga menjentikkan kepalanya dan langsung menerbangkan Hamaru. Di kejauhan, Raja Guntur memerintahkan beberapa mutan untuk menyerang naga di kejauhan. Petarung lain negara Dacia, pusat kekuatan luar, mencari peluang dan terus menyebabkan kerusakan pada naga. Sambil menyebabkan kerusakan, mereka juga mengeluarkan beberapa peralatan yang disiapkan sebelumnya dan muncul di samping naga. Di tempat yang terluka di samping, mulai mengambil darah naga. Dalam pertempuran sampai sekarang, kecuali Kingston Jiang dan Klutang, serta Marco Jiang, yang tertembak ke laut dan menghilang, semua orang mendapat darah naga. Pertempuran semakin sengit. Dalam sekejap mata, setengah jam berlalu. Pada saat ini, kapal pesiar sudah dekat dengan pulau, tinggal di kejauhan. Suamiku, kapal pesiar ada di sini, apakah kamu ingin menggunakan senjata berteknologi tinggi? Setelah Klutang menerima telepon dari kapten, dia mulai bertanya kepada Kingston Jiang. Kingston Jiang melirik pertempuran di kejauhan. Pada saat ini, napas naga telah melemah banyak, dan masih banyak orang di sisi petarung. Tidak ada orang yang dia kenal mati. Mereka semua yang tidak dia kenal, beberapa orang kuat yang telah lama disembunyikan. Dia berpikir sejenak, dan berkata, napas naga itu sangat lemah, telah terluka, dan cakarnya telah dipotong, sekarang efektivitas tempurnya telah menurun, seharusnya mungkin untuk membunuhnya tanpa menggunakan senjata. Baik. Klutang mengangguk. Kemudian dia mengeluarkan telepon dan memerintahkan, mundur dengan cepat, jangan mendekati area pertempuran, jangan menjadi target serangan naga. Ya. Setelah kapten menerima panggilan, dia dengan cepat mundur.
Pada saat ini, energi Ki Kingston Jiang hampir pulih. Dia berdiri dan menyaksikan pertempuran sengit di kejauhan. Pada saat ini, petarung terkena kekuatan tenaga yang disebabkan oleh ekor naga, seteguk darah menyembur keluar, dan tubuhnya terbang keluar seperti bola. Kingston Jiang bergegas keluar dan menangkap petarung yang kaget. "Senior Chen, kamu baik-baik saja?" Datang ke area aman, letakkan Sandy Chen, dan bertanya. Pada saat ini, Sandy Chen mengeluarkan banyak kata kunci, dan luka berdarah muncul di lengannya, darah terus mengalir. Dia tampak sangat pucat, dan berkata, "Binatang sialan, sangat sulit untuk dihadapi." Dengan mengatakan itu, dia akan bergabung dalam pertempuran dengan pedang di tangannya. Kingston Jiang menariknya tepat waktu dan berkata, "Sembuhkan lukamu dulu." Benar juga. Baru kemudian Sandy Chen bereaksi, sekarang naga itu akan mati, dia perlu menyembuhkan lukanya, mendapatkan kembali energinya, dan bersiap untuk merebut harta karun itu. Zi. Di langit, petir terus-menerus menyapu langit. Raja Guntur berdiri di kejauhan, terus-menerus mengendalikan listrik petir, khususnya menyerang tanah tempat sisik naga biru jatuh. Beberapa daging dan darah pada naga biru langsung hangus. Raja Lanling memegang pedang naga pertama, muncul di tanah 100 meter di atas kepala naga biru, mengangkat pedang naga pertama di tangannya. Nafas yang mengerikan keluar, dan pedang naga pertama di tangannya menjadi sangat terang pada saat ini. Pada saat ini, dia pindah. Pedang menghancurkan langit. Tubuh itu terbang dengan cepat. Pedang naga pertama di tangannya meledak dengan cahaya pedang yang cemerlang. Cahaya pedang ini langsung memotong leher naga biru. Menembus leher naga. Kepala besar naga terpenggal seketika. Pada saat kepala naga terpenggal, dia juga melancarkan serangan sengit, membuka mulutnya dan memuntahkan bola energi hitam. Bola energi ini langsung mengenai Raja Lanling. Saat kepala naga dipenggal, Raja Lanling juga memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terbang terbalik. Bahkan pedang naga pertama di tangannya tidak dapat dipegang dengan kuat, dan dia melarikan diri. Tangannya jatuh dari langit lalu ke tanah. Boom! Mayat naga biru jatuh dari langit dan turun ke tanah, menghancurkan gunung. Ah! Naga itu sudah mati. Haha! Hebat! Hewan ini akhirnya mati. Saat kepala naga dipenggal oleh Raja Lanling dan tubuh naga turun dari langit, semua orang menjadi gila. Semua orang bergegas menuju mayat naga. Seseorang bergegas menuju kepala naga. Sky adalah yang tercepat, muncul di tanah di mana kepala naga jatuh dalam sekejap, dan pedang panjang di tangannya terpotong, langsung menghancurkan kepala naga menjadi berkeping-keping. Pada saat ini, bola seukuran bola basket terbang keluar seketika. Bola ini berwarna cian, mekar dengan cahaya cian. "Haha, Reiki naga itu milikku." Sky berteriak. Dia dengan cepat memegang Reiki naga dan hendak melarikan diri. Pada saat ini, seseorang yang mengenakan topeng muncul di belakangnya seketika, dengan pedang panjang di tangannya menusuk tubuh Sky. Pada saat yang sama, orang yang memakai topeng itu menembak dengan telapak tangan dan menyerang Sky. Tubuh Sky dipukuli dalam sekejap. Pria bertopeng itu memegang Reiki naga, dan pada saat yang sama, dua orang bertopeng lainnya muncul. Ketiganya berdiri bersama, menatap orang-orang yang muncul di sekitar. Namun, tepat pada saat ini, Marco Jiang muncul. Ketiga pria bertopeng itu tampak hormat dan berseru, "Tuan." Marco Jiang berjalan dan melihat orang-orang di sekitarnya. Sudut mulutnya terangkat, dan senyum tipis diuraikan, "Semuanya, tubuh naga tidak jauh dari sini. Tubuh naga penuh dengan harta. Sekarang naga baru mati, masih banyak darah di tubuhnya. Jika tidak mengambil darah sekarang, kapan lagi? Apa akan menunggu sampai darah naga habis? Darah naga bisa membuat orang hidup selamanya. Semua orang tidak perlu merebutnya, ada banyak darah naga. Adapun Reiki naga ini, adalah milikku." Bersambung.